Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Air digunakan untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan juga untuk pembangkit listrik. Tahukah kalian mengapa air selalu tersedia di bumi? Padahal kita selalu menggunakannya setiap hari. Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus air. Lalu, apa itu siklus air? Siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Beberapa pengaruh siklus air bagi manusia yaitu: yang pertama, keperluan industri seperti pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Lalu, untuk keperluan sehari-hari seperti minum, mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk keperluan rekreasi dan olahraga seperti renang, selancar, dayung, dan lain sebagainya. Lalu, untuk keperluan transportasi air seperti kapal, perahu, sampan, dan lain-lain. Pengaruh air bagi hewan diantaranya sebagai sumber kehidupan, yaitu untuk makan dan minum, menjadi habitat bagi hewan yang hidup di air, untuk menjaga suhu tubuh ketika udara, dan pada tubuh hewan, air berfungsi sebagai pengangkut nutrisi dan mengatur tekanan darah. Selain itu, air juga memberi pengaruh bagi tumbuhan. Yang pertama, air membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis. Air juga berperan sebagai pengangkut zat hara dan nutrisi dari tanah ke tumbuhan. Selain itu, air juga berfungsi sebagai pendorong proses respirasi dan pergerakan tumbuhan. Karena itulah air menjadi sumber kehidupan bagi tumbuhan. Kita sudah membahas apa itu siklus air dan apa saja pengaruh air bagi makhluk hidup. Lalu, bagaimana proses terjadinya siklus air? Tahapan proses terjadinya siklus air akan dijelaskan sebagai berikut. Seperti yang kita ketahui, air selalu tersedia di bumi karena mengalami siklus air. Siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air terjadi melalui beberapa tahapan proses. Tahap pertama adalah evaporasi. Pada proses evaporasi, air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya mengalami penguapan, lalu naik ke atmosfer. 90% air dari proses evaporasi ini berasal dari lautan. Pada proses transpirasi, penguapan air ke atmosfer terjadi dari jaringan makhluk hidup, yaitu dari daun dan juga batang tanaman. Pada proses kondensasi, uap air di atmosfer berubah menjadi partikel kecil yang disebut awan. Awan tersebut akan menjadi besar dan berat karena menahan air di udara. Selanjutnya akan terjadi hujan. Proses ini disebut dengan presipitasi. Air hujan tersebut kemudian kembali ke sungai atau menyerap ke dalam tanah dan akhirnya kembali ke laut.